Salam satu jiwa Arema. Oke, kita berjumpa lagi di podcast Sport Medicine yang dipersembahkan dari Arema FC bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Perkenalkan saya Editya, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Bersama saya sudah hadir narasumber yang luar biasa, Dr. Erianto Fanani dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Pada podcast Sport Medicine ini kita akan membahas beberapa topik yang menarik seputar dari kesehatan olahraga. Ya. Silakan Dr. Eri bisa memperkenalkan diri dulu supaya pemirsanya pada kenal dulu semua ya. Oke. Salam satu jiwa Arema. Teman-teman Aremania. Hari ini saya Erianto Fanani, saya dosen dan juga praktisi ya di bidang kedokteran olahraga dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Insya Allah kita akan sharing aja dok. Ya, kita sharing sama teman-teman Aremania tentang topik kita hari ini tentang dokter tim, begitu ya? Betul sekali. Gimana ini? Apa yang bisa kita diskusikan? Oke dok, mungkin bagi para pemirsa yang belum familiar dok ya, kira-kira bisa dijelaskan secara singkat mungkin dok, kira-kira peran dari dokter tim ini di suatu tim olahraga, mungkin khususnya untuk seperti klub sepak bola gitu ya dok. Nah itu perannya bagaimana dok? Oke. Bisa jelaskan? Ini saya menerangkan secara kontekstual ya, secara rules of the game, peran dokter tim dari sudut pandang administratif dan dari sudut pandang secara medis ya, sports medicine. Jadi yang pertama secara administratif, dokter tim itu penting dok, karena menjadi salah satu syarat utama terlaksananya pertandingan, terutama untuk sepak bola. Kita bicara Liga 1 ya teman-teman Aremania. Jadi di Liga 1 itu, dan saya kira juga sama di Liga 2 dan juga Liga Nasional, itu bahwa sebuah pertandingan baru boleh dilakukan jika sudah ada pelatih, pemain dan sebagainya, termasuk dokter tim dari tim home, dokter tim dari tim away, dan dokter tim dari panitia pelaksana. Karena itu kan kadang-kadang sendiri dok ya. Betul. Karena itu kita kalau ada lagi nonton Arema nih, main kan biasanya di pinggir lapangan itu ada ambulan. Betul. Nah itu dari tim pelaksana. Sementara kita dokter tim, kita yang membersamai tim ada di bench. Dan dokter tim harus ada di bench. Kenapa saya terangkan tadi syarat administratif? Kalau tidak hadir, klubnya kena denda. Nah itu satu. Ya itu dari segi administratif ya. Kemudian dari tim medis, wah jelas namanya aja dokter tim. Banyak yang perlu kita siapkan dok sebagai selaku dokter tim. Jadi tidak hanya nanganin cedera, tidak hanya begitu ada atlet yang jatuh di lapangan, wasit manggil kita lari ke tengah lapangan, semprot-semprot, kompres es, bawa ke pinggir lapangan. No, it's more than that. Lebih dari itu. Kita biasanya membagi menjadi tiga aspek, tiga bagian, tiga timeline. Timeline pertama adalah sebelum pertandingan. Kita harus memastikan atlet kita harus memastikan semua atletnya Arema itu siap untuk fight. Dari segi fisik itu mulai dari ketahanannya, endurance-nya, muscle strength-nya, VO2 max-nya, kemudian nutrisinya, kemudian dari muskuloskeletalnya, kita pastikan dia tidak ada cedera, dia dalam secara kondisi metabolik dia tidak demam, tidak ada keluhan-keluhan kesehatan yang lain. Sehingga si atlet ini, pemain kita itu siap untuk bertarung lah ya gitu ya, bertanding di lapangan. Itu sebelum pertandingan. Durante pertandingan, pada saat pertandingan jelas kita perlu menyiapkan pemain. Jika ada yang cedera, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau bahasa saya kita menari di lapangan ya. Kita panggil, kita berlari di lapangan, kita lakukan treatment, ambil decision. Kita juga peran dokter tim juga sebagai decision maker terkait dengan kondisi medis dari pasien sampai pada pertandingan selesai. Nah, setelah pertandingan belum tentu bisa tidur nyenyak dok. Masih ada lagi dok? Masih ada lagi. Karena gini, biasanya kan kalau katakanlah besok main ya, besok main hari Sabtu Arema main. Jumatnya itu pasti ada official training. Ya. Kamisnya biasanya tim kalau away itu akan datangnya Kamis atau Rebunya. Ya. Itu kita udah persiapan. Termasuk gizi tadi saya sampaikan. Sebelum kalau kita main away itu ada PR lagi. Kita harus komunikasi dengan hotel tempat kita akan menginap. Saya dulu pernah pada posisi saya yang mengatur menunya. Oh, sampai sedetail itu dok? Sampai sedetail itu. Menunya diatur. Breakfastnya harus ini, ndak boleh itu, ndak boleh ini.
makan siangnya bagaimana, snack sebelum bertanding bagaimana, saat di stadion, kemudian pada saat halftime kan kita kembali ke ruang ganti. Di ruang ganti snack yang tersedia harus apa? Setelah pertandingan minum yang do and don'ts-nya apa? Riwahnya seperti itu. Betul. Riwahnya seperti itu. Ternyata cukup mendetail dok ya tugas dari seorang dokter. Worth it lah ya. Kemudian sampai pertandingan ya. Kemudian setelah pertandingan H-1 ada biasanya recovery training. Recovery training biasanya pagi. Biasanya pagi. Ini kita asumsikan main away. Main away. Kalau main rumah gampang ya. Karena kita di rumah di Malang. Kalau main away paginya official training, siang check out pulang. Nah, pada saat official training kita perlu memastikan kondisi pemain kita bagus, dalam artian bagus itu kembali ke kondisi awal sebelum bertanding dan ready for the next game. Itu PR. Karena kenapa? Belum menjadi budaya untuk semua pemain. Saya tidak mengkotak-kotakkan asal pemain ya, tapi mayoritas belum menjadi budaya bagi pemain kita pasca pertandingan itu mereka bisa menjaga kondisi. Sehingga kita perlu pendampingan. Ya, kita perlu mendampingi. Mungkin kalau teman-teman Aremania sering lihat lah ya di videonya Arema dan lain sebagainya di YouTube itu kan banyak pemain Arema setelah latihan, setelah main mereka ice bath. Itu pun ada aturannya. Ada rules-nya. Jadi nggak asal nggak sekedar nyelup ya, nggak sekedar nyemplung ya. Jadi ada aturannya, berapa menitnya, berapa suhunya. Setelah ice bath apa yang perlu kita amati, kemudian apakah muncul gejala-gejala patologi setelah itu, kita perlu sampai sedetail itu. Besoknya kalau pemainnya aman semua, clear, tapi kalau ada yang cedera itu juga PR buat kita. Bagaimana dengan mobilisasinya dia dan sebagainya. Ini kita ngomong kondisi sudah normal. Pandemi kemarin gimana? Seru dok. itu dulu. Panjang gitu. Berarti kalau dari yang sudah diceritakan oleh Dokter Eri, berarti peran dari seorang dokter tim ini sebenarnya sangat vital dok ya. Jadi mungkin yang pemirsa tahu kan hanya sebatas ketika ada cedera saat pertandingan. Tapi ternyata lebih dari itu, dari sebelum maupun sesudah pertandingan itu sangat penting peran dari dokter tim. Nah, kemudian yang menarik yang berikutnya tadi sempat disinggung oleh Dokter Eri ketika during the pertandingan itu dok. During the game. Jadi semisal ada pemain yang cedera atau jatuh seperti itu, akhirnya kan pasti dokter yang akan membuat penilaian dok. Nah, seringkali itu kan mungkin ada mungkin kalau boleh saya bilang konflik kepentingan dok. Mungkin dokter sebagai dokter kan pasti pembawaannya yang terbaik untuk pasien dalam atlet. Tapi mungkin dari sisi pelatih atau klub, ini pemain inti ini kalau cedera misal masih bisa tetap main, harusnya tetap main aja ini. Nah, itu bagaimana dok? Atau bahkan langsung, dok ini harus main. Atau mungkin tetap harus main karena mungkin pemain inti seperti itu dok. Nah, bagaimana dok? Mungkin menyikapinya seperti itu dok? Atau dari pengalaman Dokter Eri? Saya pernah di posisi itu dok. Pernah, berarti ada pengalaman. Saya pernah di posisi itu. Iya. Gimana? Jadi bukan, saya sebut dulu ya, disclaimer ya, klubnya bukan Arema. Saat saya menjadi dokter tim zaman dulu bukan Arema zaman dulu juga. Bukan Arema zaman dulu juga. Saat saya menjadi dokter tim di salah satu tim Liga 1. Bukan Liga Arema 1, ya. Ingat ya, teman-teman Arema nih ya. Bukan Arema. Jadi ada satu striker kami, pemain asing. Dia ada ACL dok, anterior cruciate ligament. Belum putus sih, ya masih radang. Berarti itu sudah sebelum pertandingan sudah cedera? Sudah tahu kita. Dia tahu. Sudah tahu juga atletnya tahu. Atletnya tahu. Kemudian dari manajemen ini harus main, gini. Waduh, kita kan konflik ya. Iya, pasti bimbang. Konflik dalam artian satu, karena begini. Misalnya dipaksakan main pun bisa, tapi kalau bahasa saya nggak worth it dok. Beneran nggak worth it, bener. Dalam arti gini, bukan saya mau bukan saya mau mendiskreditkan pimpinan atau pihak-pihak tertentu, bahkan manajemen, enggak. Tapi kasihan atletnya loh. Kasihan atletnya loh ya. Jadi atlet ini main tidak hanya di tahun itu. Main tidak hanya di klub itu. Masih panjang ibaratnya. Masih panjang. Ya, bisa jadi dia nanti
yang dulunya di klub di sono, kemudian musim berikutnya pindah ke Arema. Iya, betul. Kita juga yang rugi. Iya. Atau mungkin dia pemain asing nantinya kembali ke negaranya. Negara asal, betul. Kasihan, ya. Karena orang yang atlet ya, kita ngomong atlet tidak hanya sepak bola. Ya, khususnya sepak bola. Tapi tidak hanya sepak bola. Atlet yang dipaksakan bermain pada saat cedera itu dalam tanda kutip bunuh diri. Kenapa? Dia mencederai dirinya sendiri sebenarnya. Oh, iya. Kasarannya gini, teman-teman Aremania. Saat misal saya atlet, ya dok ya, saya atlet. Kemudian, wah lutut saya sakit nih. Udah deh, saya minum obat tertentu supaya lutut saya sehat. Iya. Saya lari bisa, bahkan mungkin cetak gol bisa. Iya. Loh, berarti nggak sakit dong? Sakit, proses sakitnya tetap jalan dok. Iya. Tapi hilang karena obat yang saya minum. Rasa sakitnya hilang, tapi proses sakitnya masih ada. Tetap lanjut, bahkan bisa jadi lebih parah. Iya. Taunya kapan? Tadi saya bilang post recovery itu, post pertandingan itu tadi, pada saat recovery. Kok muncul gini ya? Kemarin nggak bengkak, sekarang bengkak. Kemarin jalan masih bisa seirama, sekarang sudah kayak bahasa Jawanya dingklang tuh, pincang ya. Pincang. Iya. Pincang. Waduh, ini. Dia kalau dia mau rest 1-2 game, di pertandingan ketiga dia bisa main optimal. Akan lebih maksimal. Tapi karena dia dipaksakan di game yang pertama, bisa jadi dia 10 game berikutnya selesai. Iya. Bukan tidak mungkin. Jadi apakah pernah seperti itu? Pernah. Apa yang harus saya lakukan? Komunikasi. Oke. Komunikasi. Kita harus menjelaskan dok ya. Betul. Menjelaskan ke pelatih pro dan cons-nya antara. Betul. Kalau kita memaksa. Kita harus menjelaskan ke pelatih. Karena kenapa? Main decision-nya ada di head coach. Oke. Ya. Iya. Keputusan utamanya ada di tim pelatih. Jadi tugas kami sebagai dokter tim adalah untuk menerangkan. Oke. Atlet ini kondisinya seperti ini. Kalau dibuat main, akar risikonya seperti ini. Oke. Kalau diistirahatkan, untungnya seperti ini, benefitnya. Itu kita terangkan. Karena bisa jadi ada pelatih yang paham, ada yang tidak. Ya, kalau tidak ya kita perlu menjelaskan itu. Menjelaskan itu. Harapannya adalah satu, jelaslah klubnya mainnya bagus sepanjang musim. Ya. Yang kedua, karir atletnya selamat. Iya, karirnya selamat. Tidak hanya bulan itu, tidak hanya tahun itu, tapi juga tahun-tahun berikutnya. Betul sekali. Bisa jadi dari klub yang lain pindah ke Arema berikutnya. Atau mungkin, atau gini deh, kita ngomong sedikit manajemen transfer market. Pemain kalau udah cedera, harganya turun. Masih turun, ya betul. Masih turun. Betul, itu jadi balik lagi ke klub kan? Balik lagi ke klubnya. Karena itu kalau ada riwayat cedera lama pun juga akan mempengaruhi. Dan itu akan terrecord. Betul. Itu akan terrecord. Karena setiap kali kita menerima pemain baru, pasti kan ada tes kesehatan ya. Iya. Tes kesehatan, tes kebugaran, kemudian kita screening, kita USG, kita CT scan, hasil lab yang sebelum-sebelumnya kita baca. Oh ini ada record gini-gini. Itu sedikitnya menentukan value dari atlet itu. Iya. Baik nasional maupun internasional. Jadi peran dokter ini cukup krusial dok ya. Tapi memang tetap keputusan akhir berada di head coach ya dok ya. Jadi mungkin sebagai dokter tim hanya bisa memberikan rekomendasi dan pertimbangan dari untuk head coach itu apakah akan tetap memainkan pemain ini atau mengikuti rekomendasi dari dokter. Termasuk keputusan pada saat kita di lapangan dok. Ya, atlet jatuh, wasit manggil, kita masuk. Kita lihat ini wasit. Ini kita lihat atletnya. Ya, atletnya kita lihat. Masih bisa main nggak? Jangan pernah mengambil gambling yang terlalu risky, terlalu beresiko. Jadi kita harus mengutamakan kalau bahasa saya patient safety, keselamatannya atlet. Pasien atau atlet dalam keselamatannya atlet ya. Jadi kalau memang dia lebih baik berhenti dan kita kan tahu di bench ada siapa. Kalau menurut kita dan hasil diskusi kita dengan pelatih itu, di bench ada pemain yang 11-12 lah, lebih baik ganti. Biasanya kita langsung kasih kode gini atau gini, karena di lapangan kan gitu. Atau gini. Tapi kalau misalnya si atlet ini masih bisa main, masih bisa bertanding, masih bisa lari, kita kasih jempol aja, biasanya show akan tetap lanjut. Yes. Iya dok. Dan itu harus cepet.
Harus cepat kalau harus cepat kan. Gitu. Harus cepat kalau enggak waktu ini dikira. Nah, betul. Gitu, dok. Menarik sekali, Dok. Kemudian setelah itu, Dok, tadi sempat dibahas peran dokter selama sebelum pertandingan, Dok, ya. Jadi di situ ada proses berarti semacam perencanaan, Dok. Yes. Nah, kira-kira tadi mungkin sempat disinggung sedikit, Dok, tentang sampai sedetail merencanakan pola makan dan sebagainya. Nah, mungkin ada lagi enggak, Dok? Apakah dokter juga terlibat di mungkin di latihannya, apakah menentukan porsi latihan atau sebagainya bersama dengan tim pelatih atau bagaimana, Dok? Bisa jelaskan? Kalau untuk klub selevel Arema FC saat ini ya, karena saya tahu Arema sekarang itu sudah punya pelatih fisik, ya, sudah punya game analyzer, ya, analisis pertandingan dan sebagainya. Biasanya kita hanya menyampaikan dari segi medisnya saja. Dari segi medis, kita tidak terlalu intervensi pada program latihannya. Ya, tapi saya pernah, Dok, pada posisi klub yang kondisi klubnya itu tidak selengkap Arema. Saat itu medisnya hanya 2, hanya saya dan fisio. Jadi mau tidak mau saya yang memulai dari nutrisinya saya ikut ngurusin. Jadi kalau Arema sekarang kalau nggak salah sudah punya nutrisionis. Ya, saya bikin menu. Sampai menu berarti bikin sampai menu. Kalorinya. Ngitung kalorinya harus spaghetti, nggak boleh burger gitu. Gitu. Minum nggak boleh soda, harus air putih, sampai orange juice itu kita atur detail dan itu kita serahkan ke hotel sampai level seperti itu. Kemudian pengaturan nutrisi, kemudian program latihan dulu sampai saya ikut rapat. Jadi biasanya kalau teman-teman habis latihan ya, pemain Arema habis latihan gitu, biasanya tim manajemen itu ngumpul ke kamarnya siapa gitu ya, ngumpul. Udah, tadi gimana evaluasinya? Besok planning kita apa? Nah itu biasanya saya pernah pada posisi saya diajak diskusi. Kalau besok latihannya endurance, kuat gak kira-kira anak ini? Kalau besok kita latihan mini game, kuat gak? Box to box bisa gak? Jadi akhirnya saya yang basicnya hanya di kedokteran, akhirnya saya belajar tentang olahraga. Ya, betul. Karena kan di situ juga ada sebenarnya ilmu fisiologi, Dok, ya, yang bermain di situ juga. Ilmu fisiologi. Akhirnya jadi memang sebaiknya kita tahu. Tapi kalau memang sudah ada beliau yang memang lebih kompeten. Sudah beliau ini, sementara kita lebih mengawal kepada ini sudah sesuai, dan kita biasanya kita akan diajak diskusi, kita diajak rundingan ini performanya, karena mereka juga yang akan memberikan rekomendasi kepada head coach. Ini calon pemain intimu ini seperti ini, ini rekomendasinya ini formasinya seperti ini, susunan mainnya seperti ini, dan kita biasanya dari segi medical mereka aman, clear. Terus ini, Dok, mungkin yang masih beberapa dari pemirsa yang mungkin juga aktif berolahraga begitu, Dok, ya. Peran dari istirahat dalam khususnya tidur, Dok. Nah, apakah bagaimana menurut pandangan dokter kira-kira seberapa penting tidur atau istirahat ini dalam recovery, mungkin khususnya seperti setelah pertandingan atau setelah kita menjalani olahraga yang berat? Nah, seberapa penting, Dok? Kalau bilang penting banget, Dok, ya. Sangat penting, Dok. Penting banget. Karena gini, tidur itu satu modalitas untuk recovery, ya, tidak hanya fisik tapi juga mental. Ya. Zaman dulu, mungkin 2000-an ya, awal 2000-an, mungkin belum medsos, belum ada tweet, belum ada X, belum ada Instagram, belum ada mentok Friendster dulu. Ya, belum ada medsos. Jadi pada saat istirahat selesai game itu sudah istirahat, ya mereka istirahat. Sekarang enggak, Dok, sampai malam scroll. Waktu yang harusnya untuk istirahat akhirnya mereka begadang, bukan untuk hal-hal yang mensupport performa mereka di lapangan. Itu rugi, karena kenapa? Mereka butuh recovery setelah olahraga yang seharian, stres fisik yang seharian. Saya belum ngomongin psikisnya ya. Stres fisiknya itu mereka perlu recovery untuk recovery sel, ya, perbaikan sel. Untuk jika terjadi apoptosis sel, sel yang kemudian rusak dan digantikan regenerasi sel, itu juga kita perlu. Plus nutrisi itu juga perlu.
tidur itu juga sebagai modalitas untuk reliever atau sebagai obat untuk stres secara psikologisnya. Jadi udahlah, kadang tidak semuanya perlu dibaca di medsos ya, ada beberapa. Karena kenapa? Kalau semua dibaca, wah nurutin netizen itu apa ya? Nambah beban gitu ya. juga ada apalagi sebagai figur, kalau misalnya untuk atlet Arema yang mungkin sudah terkenal ya, iya, semua orang kenal, itu followernya banyak pasti. Jadi perlu manajemen personal manajemen terkait dengan pengaturan waktu, time management. Nantinya juga akan ke health management. Jadi manajemen kesehatan pribadi personal. Jadi istirahat itu perlu, tidak hanya fisik tapi juga mental, karena itu tadi recovery fisik, recovery mental, dan supaya kita juga bisa refresh paginya. Dan itu biasanya ketahuan, Dok. Kalau ada yang besoknya, besoknya waktu warming up kok nggak enak, wajahnya pucet, deketin ngapain semalam gitu. Scroll begadang ya. Ngerjain tugas. Nah, kalau menurut dari sisi medis mungkin, Dok ya, yang direkomendasikan sendiri supaya mungkin atlet yang setelah menjalani pertandingan yang cukup intens begitu, Dok, supaya recovery-nya maksimal, itu istirahatnya berapa lama, Dok? Berapa jam, Dok, mungkin kalau boleh dijelaskan, Dok? Minimal 6 jam. Minimal 6 jam. Tapi kenapa saya bilang minimal? Karena ini tergantung orang masing-masing. Ya, ada atlet yang terbiasa tidur siang. Kita juga perlu komunikasi dengan tim pelatih. Tim pelatih itu biasanya punya periodisasi. Latihannya pagi, istirahat siang, sore latihan lagi. Malam nggak ada latihan, tapi rapat untuk ngomongin taktik. Ada macam-macam. Saya sudah beberapa kali dengan banyak model pelatih Indonesia, luar negeri, mantan pemain timnas dan lain sebagainya. Mereka sudah punya model siklus ya, siklus perharinya. H-1 H pertandingan, H+1 pertandingan itu bagaimana? Kalau home bagaimana? Kalau away bagaimana? Nah, iya, Dok, itu perlu. Berarti harus benar-benar dijadwal, Dok ya. Apalagi kalau main away harus ada diperhitungkan waktu travel time-nya dan sebagainya gitu, Dok. Sehingga waktu delay nunggu pesawat belum kalau itu delay PR banget, Dok. Iya. Ya, apalagi kita main jauh, Indonesia Timur. Aduh, udah pesawatnya lama, kena delay pula. Sampai sana malam, harusnya official training, nggak jadi official training. Pernah saya pada posisi itu. Akhirnya mainnya sore, paginya official training. Ya ampun. Dan itu pasti juga akan mempengaruhi sangat bertanding. Jadi memang waktu recovery, sehingga away ya, saat kita bermain away itu sangat belum lagi jarak antara hotel dan stadionnya. Nah, ya itu juga patut jadi pertimbangan, Dok ya. Jadi jarak pasti juga akan sedikit banyak mempengaruhi waktu dan fisik dari pemain ataupun atlet. Nah, mungkin sebagai pertanyaan terakhir, Dok, mungkin sebagai praktisi yang mungkin dulu sempat jadi dokter tim dengan pengetahuan dokter, kira-kira tantangan apa, Dok, yang harus dihadapi oleh seorang dokter tim? Bukan hanya sebagai dokter tim sepak bola, bisa untuk juga cabur yang lain. Nah, atau mungkin secara khusus apalagi di klub yang cukup masif, cukup besar seperti Arema FC ini, kira-kira tantangannya apa, Dok, sebagai dokter tim? Tantangannya adalah untuk menjaga performa atlet tetap top performance. Itu tantangan banget. Tantangan terbesar. Karena begini, seorang atlet bisa mencapai top performance itu tidak hanya dari segi makannya, tidak hanya dari segi latihannya, tidak hanya dari dia pemain Amerika Selatan, dia pemain Eropa. No, it's more than that. Lebih kepada budaya. Minimal seorang atlet profesional harus tahu apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Itu aja dulu. Yang simple. Kadang-kadang ngomongnya atlet nasional, tapi masih suka jajan pinggir jalan. Masih suka junk food. Itu anomali, itu aneh. Ya, jadi harus bisa menjaga pola. Karena kenapa? Untuk kembali untuk mereka sendiri. Kalau mereka bisa menjaga kondisinya, they will achieve their top performance. Kalau enggak ya sudah. Bukannya apa? Pemain kita banyak loh. Indonesia berapa penduduknya? Iya, betul. Pemain bola kita belum lagi sekarang sudah banyak pemain impor. Itu kalau kita nggak jaga top performance, selesai. Tahun ini boleh ngangkat trofi, tahun depan bisa jadi main di liga-liga bawah. Bisa banget kalau kita tidak menjaga kondisi dan mungkin maaf nih, Dok ya, kita terlena. Wah, saya udah keren nih, saya udah juara nih.
piala ini, kompetisi ini, akhirnya jangan sampai kebudayaan-kebudayaan yang tidak perlu itu dilakukan, akhirnya karir kita sendiri, karirnya teman-teman, semua atlet ya, iya, semua atlet. Dari sepak bola, basket, catur, e-sport, nggak jaga kondisi, mental stres. Iya, betul dok. Nah, itu ya dok ya, memang benar sekali dok. Mungkin sebagai dokter tim pun juga hanya bisa sebatas memberikan rekomendasi dok ya, untuk aplikasi ataupun penerapannya di setiap hari itu ya kembali lagi ke masing-masing personal, masing-masing atlet dok ya. Nah, iya menarik sekali dok. Mungkin sebagai penutup dok, ada sedikit pesan atau mungkin bisa recap dari apa yang sudah kita bahas ini dok. Oke, penutup, jaga kondisi ya, jaga kondisi. Kalau kita memang mau teman-teman Aremania mau menjadi atlet yang hebat, yang keren, pingin main di Arema FC, pingin main di klub yang mungkin lebih besar daripada Arema FC, klub di luar negeri misalnya, ya saya nggak nyebut, harus jaga kondisi dan komitmen itu perlu. Komitmen itu perlu. Komitmen itu perlu. Kalau memang mau jadi atlet yang profesional ya memang harus profesional dari dirinya. Ya, jaga kondisi, jaga pola makan, latihan rutin, disiplin. Ya. Bangun jam 5 jam 5, berangkat latihan jam 4 ya jam 4. Ya, enggak boleh makan gorengan ya jangan makan gorengan. Ya. Jadi semua harus dijaga karena itu kembali ke kita. Ya. Usahakan dalam tanda kutip bikin dokter timnya nganggur. Karena kalau mereka disiplin dokter tim nganggur. Jadi cuma pencegahan aja dok ya. Pencegahan aja. Karena jadi kalau sampai dokter tim itu sibuk, wah berarti ada yang nggak beres. Mungkin itu. Menarik sekali dokter Eri. Wah sayangnya kita keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan sekian. Mungkin kalau bisa saya rangkum, berarti untuk mencapai top performance bagi seorang atlet penting untuk dua hal dok ya, yaitu pertama komitmen dan juga disiplin dok. Oke, terima kasih banyak dokter Eri atas bincang-bincang serunya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Mungkin sebagai penutup kita bisa akhiri dengan salam satu jiwa Arema.